Kita lanjutkan kembali pemirsa, kita menuju ke Mas Umam. Mas Umam, fenomena unik di Pilkada Jakarta ini kalau kita lihat mereka yang memiliki survei elektabilitas yang paling tinggi biasanya ini kalah nih. Kalau kita lihat di tahun 2012 ada Fauzi Bowo yang kalah dengan Jokowi, kemudian di tahun 2017 ada Ahok yang kalah dengan Anies Baswedan. Nah, Anda melihat yang menjadi alasannya seperti apa dan bagaimana sebetulnya karakteristik pemilih di Jakarta ini? Silakan, Mas Umam. Ya, Mas Adit, fenomena itu jangan sampai kemudian menjadi semacam kutukan yang kemudian akan terus terjadi dalam sebuah proses dinamika, terutama di DKI Jakarta. Hal itu mengindikasikan bahwa literasi politik masyarakat Jakarta relatif memang lebih baik. Dan karena dalam konteks literasi politik yang relatif lebih mapan itu, maka dinamika, isu, narasi, kemudian argumen yang digunakan, itu memang betul-betul memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pergeseran pemilih dalam proses pilkada. Oleh karena itu dibutuhkan kedisiplinan yang luar biasa dari para kontestan termasuk para tim suksesnya. Sekali ada kesleo lidah atau kepleset dalam menyampaikan argumen, maka hal itu membuka ruang tembak yang akan menjadi bulan-bulanan dari rival politiknya. Nah, dalam konteks ini belajar dari dulu fenomena Al-Maidah, kemudian bagaimana termasuk ya dalam konteks kemampuan menarasikan basis argumen dalam bentuk kebijakan publik yang memang betul-betul down to earth, bukan lagi mengawang-awang atau melangis. Kemampuan Pak Jokowi memenangkan pertarungan melawan Pak Fauzi Bowo yang waktu itu juga disampaikan berpotensi menang satu putaran dan lain sebagainya, terpakai kemudian bisa menahan sampai kemudian putaran kedua, itu adalah sebuah fakta bahwa dinamika elektoral di DKI Jakarta memang tidak mudah. Nah, ini yang kemudian harus di-maintain. Angka tadi 48%, 50% itu adalah sebuah bekal yang sangat baik. Tetapi kalau misal kemudian tidak ada inovasi dalam konteks penyampaian visi, misi, narasi, argumen, termasuk juga diimbangi dengan kedisiplinan komunikasi politik baik tim maupun paslon, maka berpotensi kemudian disalib oleh rival-rival politiknya. Nah, yang kemudian perlu dilakukan adalah bagaimana ke depan mempertebal terutama dari basis segmen kelompok muda. Karena bagaimanapun juga di DKI Jakarta sendiri, kalau misal kita merujuk pada DPT yang sebelumnya, kelompok pemilih muda itu jumlahnya bisa sekitar 52-55%. Dan angka itu cukup besar dari segmen milenial, generasi Z. Dan mereka punya dalam konteks ini adalah social media engagement yang cukup kuat. Nah, kalau misal kemudian salah satu dari kandidat ini bisa masuk ke sana, maka perlu diantisipasi. Mungkin itu berpotensi menjadi kuda hitam dalam pilkada yang akan datang. Dan ingat, kalau misal kita merujuk pada Undang-Undang DKJ, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, bahwa dalam konteks pilkada DKI, bukan siapa yang kemudian mendapatkan elektabilitas tertinggi yang menang, tetapi tetap harus 50% plus 1. Kalau misalnya kemudian tidak mampu melakukan itu, terpaksa harus ditahan dalam permainan tahap kedua. Nah, ini yang berpotensi kemudian akan menjadi hal yang harus dievaluasi betul, terutama bagi mereka yang berada di posisi 1 maupun yang berada di posisi 2. Hal poin yang perlu saya tambahkan adalah bahwa hasil dari survei itu juga menegaskan bahwa gerakan coblos semua tampaknya tidak tercover atau tidak terkonfirmasi dalam hasil survei ini. Nah, artinya bahwa kemudian tingkat partisipasi pemilih di Jakarta relatif baik, dan kalau misal kemudian itu bisa dioptimalkan, tentu partisipasi di pilkada yang akan datang akan jauh lebih optimal. Oke, baik, ini menarik soal dinamika elektoral. Kita menuju ke Prof. Wiwi, kalau kita bicara soal dinamika elektoral, jadi yang menentukan faktor kemenangan dalam kontestasi pilkada itu apa? Apakah elektabilitas semata atau mesin partainya? Karena misalnya kita berkaca di Pilgub Jawa Tengah 2013, waktu itu sejumlah survei mengatakan Ganjar itu jauh sekali dibandingkan dengan Bibit Waluyo petahana. Tapi ketika hari H pemungutan justru Ganjar mendapatkan suara yang paling tinggi. Nah, jadi ini bagaimana menentukan faktor kemenangan? Mesin partai seberapa besar pengaruhnya? Iya, memang, iya betul Mbak Vita. Jadi sebetulnya pengalaman empirik ya dari ribuan pilkada yang sudah berlangsung sejak 2005 sampai 2020 kemarin menunjukkan sebetulnya peran dari sosok itu jauh lebih menentukan. Jadi sosok calon ya.
Apalagi kalau sosok calon tadi itu bisa betul-betul memaksimalkan mesin partai. Lah, jadi di kasus Pilkada DKI tahun 2024 ini yang namanya pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono ini didukung oleh partai yang sangat amat banyak gitu ya. Termasuk adalah partai pemenang di DKI Jakarta itu adalah PKS, ada di situ. Ada Golkar, ada Gerindra, banyak sekali. Jadi partai besar ada di situ semuanya. Lah apakah lalu ini bisa dimaknai gitu ya, diartikan bahwa sosok Ridwan Kamil gitu yang dari awal sudah katakan mendapatkan suara itu gitu, meskipun bukan yang tertinggi kalau dibandingkan dengan Anies dan Ahok waktu di survei waktu itu gitu. Apakah ini akan menjadi modalitas yang luar biasa bagi maaf Ridwan Kamil gitu yang ditopang oleh partai-partai yang kuat tadi. Ketika mesinnya bekerja, lalu di situ akan menambah dukungan-dukungan yang bisa sangat prospektif atau sangat menjanjikan gitu ya untuk kemenangannya. Jadi satu sisi sosoknya sangat sudah bisa dikatakan bisa ikut memenangkan atau menentukan kemenangan itu, lalu ditopang oleh partai-partai yang dukungannya itu signifikan ya, mesin partai itu betul-betul bisa menopang kemenangan Ridwan Kamil lah, itu pastinya akan menang. Tapi ternyata katakan ya dinamikanya terjadi politik yang sangat dinamis perkembangannya gitu ya. Kita setelah 1 bulan pemilu atau maaf kampanye gitu ya, dan mungkin nanti debat gitu, ternyata dalam hal ini mengejar gitu ya pasangan dari Pramono Anung dan Rano Karno gitu, dan juga pasangan tentu dari independen ya, kita tidak boleh remehkan juga. Tapi sejauh mana itu bisa mengejar? Apakah ada gitu ya program-program yang tadi itu sudah ditunjukkan gitu ya? Program mendesak atau kebutuhan mendesak dari masyarakat Jakarta yang saat ini sedang mencari pekerjaan gitu ya. Orang-orang muda yang tentunya sebagai bonus demografi yang ada di Jakarta, orang-orang muda ini butuh pekerjaan. Lah apakah justru itu diberikan peluangnya nantinya gitu. Lalu juga bagaimana kemampuan dari tiga pasangan calon ini dalam menurunkan sedemikian rupa harga-harga kebutuhan pokok yang ada di Jakarta. Apakah lalu itu mampu mensugesti, meyakinkan gitu kan para pemilih-pemilih yang akan memilih. Lalu juga pertanyaan kita pada kemungkinan vote buying ya, beli suara gitu kan. Apakah tidak ada beli suara atau beli suara itu marak? Ada katakan cara-cara yang tidak benar yang akan dipraktekkan dalam pilkada ini, selain mungkin tadi itu ada kemungkinan apakah kepleset lidah dan sebagainya gitu, slip of the tongue gitu ya. Apakah lalu money politics-nya akan tinggi di Jakarta ini ataukah apa? Tapi lesson learned dari Pilkada Jakarta sebetulnya menunjukkan bagaimana para calon berkompetisi, berkontestasi untuk menunjukkan sebetulnya gitu ya satu program-program yang secara serius gitu ya, dan tidak cuma lip service saja dalam kampanye itu, menjual pepesan kosong, tidak seperti itu yang akan digemari. Jadi dalam politik itu sebetulnya masalah meyakinkan dan menjanjikan tadi itu yang akan bisa menarik sedemikian rupa voters atau pemilih itu untuk memilih calon yang memang dikehendaki. Lah ini yang kita melihat memang kompetisinya kelihatannya dari awal memang Ridwan Kamil dan Suswono dengan partai yang sangat besar itu gitu kan sudah mendapatkan hati di rakyat. Tapi sejauh mana dalam hal ini Pramono Anung dengan sidulnya tadi itu mampu menggebrak gitu ya suara yang ada di Jakarta, Prof, sehingga lebih cair lagi Prof, dan mendukung artinya mereka. Prof Wiwi menyampaikan bahwa elektabilitas bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi, tapi juga mesin partai. Kita menuju ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat mesin partai politik yang juga turut berpengaruh, kita tahu ini pasangan Pramono juga diusung oleh PDI Perjuangan. Ini kalau kursi DPRD di Jakarta urutan nomor 2, sementara RK juga diusung oleh PKS.
ini menduduki kursi nomor 1. Bagaimana medan pertempuran nanti di Pilkada Jakarta? Ya, kalau misal dalam konteks kalkulasi kekuatan, saya pikir tadi yang disampaikan Mbak Vita sudah cukup clear. PKS nomor 1, kemudian PDIP nomor 2. Tetapi begini, bahwa angka let's say sekitar 28% atau 33% yang dimiliki oleh pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno, itu adalah sebuah manifestasi bahwa ada segmen kekuatan yang bisa di-manage. Nah, kalau misal kemudian dalam proses selanjutnya, Pramono Anung yang sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk masuk dalam kontestasi ini, mampu menentukan strategi untuk melakukan contrasting image, atau mencari titik kontras yang kemudian membedakan dirinya atau pasangannya dengan kekuatan-kekuatan yang lain, dengan kompetitor-kompetitor yang lain, maka hal itu berpotensi menjadi sebuah proses marketing politik yang akan jauh lebih efektif. Dan di saat yang sama, tentu ada satu kekuatan yang lain di luar kekuatan partai-partai politik tadi, yaitu kalau misal kita bicara dalam konteks macro politics, ini di level pilkada, maka bagaimana kemudian arah dari dukungan politik nasional. Apakah kemudian support dari the ruling power, kekuasaan yang berjalan, itu akan berdampak sini atau tidak? Belajar dari Pilpres 2024 yang lalu, di mana support incumbent, support the ruling power, ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap proses pemenangan di Pilpres 2024. Nah, kalau misal kemudian argumen bahwa Kim Plus yang kemudian menghadirkan Ridwan Kamil dan juga Suswono didukung oleh kekuasaan besar, the ruling power, maka ini yang kemudian juga harus diantisipasi terutama oleh paslon nomor urut 3 yang diusung oleh PDIP, di mana apapun nanti argumennya, soliditas, kemudian dalam konteks partai-partai koalisi maupun kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat barangkali menggunakan the power of invisible hand, berpotensi kemudian memberikan dukungan terhadap paslon dalam konteks ini adalah nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono. Mengapa? Karena bagaimanapun juga ke depan presiden terpilih tampaknya berkepentingan besar untuk memastikan supaya Jakarta tetap berada di bawah kepala daerah yang bisa dikendalikan oleh presiden yang akan datang, supaya kemudian tidak menciptakan contrasting power dalam konteks relasi antara pusat dan daerah. Karena bagaimanapun juga Jakarta tetap akan menjadi kiblat politik dalam konteks nasional, meskipun IKN, status ibu kota akan bergeser ke Nusantara. Nah, oleh karena itu, aspek makro politics ini juga harus dihitung betul, termasuk juga bagaimana kemudian menentukan narasi, positioning, dan juga pendekatan-pendekatan politik, terutama bagi kekuatan yang menjadi challenger bagi terutama paslon nomor urut 1 ini. Mbak Vita. Mas Umam ya, kita menuju ke Prof Wiwi. Prof Wiwi, tadi kan dikatakan bahwa elektabilitas mesin partai ini menjadi faktor yang utama. Nah, faktor apa yang lebih spesifik sehingga tiga pasangan calon ini dapat menarik suara dari warga Jakarta yang memiliki karakteristik tersendiri? Iya, ini menarik ya. Jadi harus memahami lokasi Jakarta dengan baik. Posisi Jakarta dengan baik. Jakarta mau jadi ibu kota maupun tidak jadi ibu kota tetap saja seksi menurut saya. Dan lokasinya langsung berada berhimpit gitu ya dengan pemerintah nasional saat ini kan gitu. Maka karena berhimpit tadi itu ada taruhan politik juga gitu ya. Karena sejak awal memang ada keinginan gitu bahwa terjadi satu koalisi yang tidak kohabitasi, tapi koalisi yang paralel antara nasional dan daerah-daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota. Maka kalau paralel seperti itu, maka yang diharapkan tadi Mas Umam juga sudah mengatakan adalah kesamaan gitu ya. Bagaimana agar pemerintah nasional yang saat ini didukung oleh koalisi yang sangat amat besar, bahkan mungkin nyaris nantinya akhirnya tidak ada oposisi, itu diikuti oleh Jakarta yang juga didukung oleh partai besar. Lah kalau itu halnya memang rasanya tidak perlu disurvei pun kita tahu yang siapa yang akan menang kan gitu ya. Kalau peneliti, ini kecenderungannya akan ke sana gitu ya. Kemenangan itu sudah akan sama paralel nanti diharapkan seperti itu. Kecuali memang ya kejadian di mana Pilkada 2017 satu contoh. Mengapa Anies bisa berkompetisi dan mengalahkan incumbent dalam hal ini adalah Pak Ahok kan gitu. Lah itu memang
Karena ada kompetisi yang luar biasa di mana ada topik-topik yang mungkin di luar dugaan gitu ya muncul, dan itu bisa menggerakkan voters untuk katakan beralih kepada Anies kan itu. Lah, saat ini apa yang topik yang kira-kira bisa menggerakkan itu? Apakah lalu katakan gitu ya, dalam hal ini dua pasangan calonnya yang sedang akan menghadapi koalisi besarnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini punya amunisi politik yang luar biasa untuk mendrive sedemikian rupa sehingga gitu kan pemilih Jakarta ini kesengsem gitu ya, betul-betul jatuh hati dan mau mendukung secara agak besar. Nah ini yang masih pertanyaan besar. Jadi akan ada beberapa faktor ya soal elektabilitas mesin partai, termasuk juga faktor kekuasaan. Nanti arahnya mau kemana? Sekali lagi terima kasih banyak Mas Umam dan Prof Iwi atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.